Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Hasta Saktianisari dengan NIM K71222141 yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi bilangan dan operasi pada bilangan dengan judul kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disebut dengan KPK. Sebelum itu, mari kita ketahui tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menentukan KPK dari dua bilangan dengan tepat. Jadi, apa sih pengertian KPK itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa dua bilangan, tiga bilangan, dan seterusnya. KPK bisa diartikan juga sebagai kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Sebelum masuk ke tata cara pengerjaan, kita pelajari dulu tentang bilangan prima. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang bilangan prima? Dan apa saja contohnya? Jadi, bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan hasil kali dari dua bilangan asli yang lebih kecil. Bilangan asli yang lebih dari satu dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Dan contoh bilangan prima yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tata cara pengerjaan KPK. Cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan kelipatan, yang kedua yaitu faktorisasi, dan yang terakhir menggunakan tabel. Dari ketiga cara tersebut, cara manakah yang paling mudah untuk kita gunakan dalam menyelesaikan soal KPK? Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan membahas dari cara yang pertama, yaitu menggunakan kelipatan. Mari kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan KPK dari 6 dan 8. Langkah yang pertama, yaitu kita harus mengetahui faktor kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui faktor kelipatan dari 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Setelah itu, dari kedua kelipatan bilangan tersebut, ada yang sama, yaitu angka 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Untuk contoh soal berikutnya, yaitu tentukan KPK dari 9 dan 12. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita mencari faktor kelipatan dari angka 9, yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 91, dan seterusnya. Lalu, kita cari juga faktor kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Setelah mendapatkan faktor kelipatan dari kedua bilangan tersebut, terdapat
kelipatan yang sama, yaitu 36 dan 72. Dikarenakan yang dicari adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kelipatan persekutuan terkecil dari 9 dan 12 adalah 36. Selanjutnya, yaitu cara kedua, yaitu faktorisasi. Contoh soal yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita gunakan pohon faktor. Yang pertama dari bilangan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu bilangan 8 yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk materi tambahan, bilangan pembagi adalah bilangan prima dari yang terkecil. Sehingga pembagi pertama adalah angka 2. Sehingga diperoleh faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3 dan faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Mengapa hanya dimasukkan 2 pangkat 3 padahal ada 2 dan 2 pangkat 3? Jadi dari hal tersebut yang diambil adalah pangkat terbesar. Sehingga yang kita ambil adalah 2 pangkat 3 dan bukan 3. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Soal berikutnya juga sama dengan soal sebelumnya. Yang sekarang yaitu tentukan KPK dari 9 dan 12. Kita gunakan pohon faktor lagi. Karena 9 hanya bisa dibagi 3, jadi kita menggunakan bilangan prima yaitu 3, yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3. Sedangkan 12 kita menggunakan faktor bilangan prima yaitu 2, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 9 adalah 3 pangkat 2 dan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, mari kita gunakan aturan yang tadi. Karena di sini ada 2 bilangan 3, yaitu 3 pangkat 2 dan 3, maka kita gunakan yang pangkatnya paling besar, yaitu 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 9 dan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Sampai sini, apakah ada yang sulit? Kalau kalian merasa kesulitan di tahap ini, boleh kalian ulang video penjelasan sebelumnya. Cara yang terakhir adalah menggunakan tabel. Mari kita kerjakan soal yang pertama, yaitu tentukan KPK dari 6 dan 8. Mirip-mirip seperti menggunakan faktorisasi tadi, jadi kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Jadi 6 dan 8 bisa kita bagi 2 menjadi 3 dan 4. Selanjutnya, karena 3 tidak dapat dibagi 2, jadi yang dibagi 2 adalah faktor dari bilangan 8 menjadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Dan bilangan 3 tetap ditulis 3. Selanjutnya, 2 bisa dibagi dengan 2 lagi yang menghasilkan 1. Dan yang terakhir, kita membagi hasil 3 dan hasilnya 1. Hingga terakhir 1 dan 1. Maka KPK dari 8 dan 6 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Soal selanjutnya yaitu KPK dari 9 dan 12 sama dengan pengerjaan tadi menggunakan tabel, yaitu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Jadi yang bisa dibagi 2 yaitu 12, sehingga 9 tetap ditulis 9 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Begitu seterusnya hingga bertemu 1 dan 1. Maka hasil KPK dari 9 dan 12 adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 yaitu 36.
Setelah beberapa penjelasan tadi, apakah kalian masih bingung untuk cara menentukan KPK? Jika sudah paham, mari kita cukupkan materi kelipatan persekutuan terkecil pada kali ini. Jika ada kesalahan penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.